Semoga bermanfaat. Apa aja namanya dikit-dikit ya. Hadisnya hadis Jabir. Jadi hadis yang ditawarkan pemasang tadi itu dari Jabir, bahwa untuk melaksanakan aktivitas itu memang harus dengan kanan. Ya gulam, wahai anak Adam, tidak akal faktor ini. Mulainya dengan tangan kanan atau kanan. Kalau dia pakai kiri, maka kita harus memahami beliau. Ada orang mohon maaf tangannya tidak, ada kakinya yang tidak. Ada nggak juga? Ada juga, memang jangan. Tapi tidak juga. Itu boleh dipaksain kadang-kadang, karena memang lahirnya beliau. Gitu. Kedua, ada hal yang pernah terjadi dari beliau kecelakaan. Contoh, jatuh dari gunung kelapa. Dulu ada waktu kita jatuh dari gunung kelapa. Jadi segala sesuatu gerakan itu harus dari kiri. Karena tumpuannya di kanan, jadi geser kiri dulu baru bisa jalan. Kalau digesernya kanan, bisa. Jadi berjalan gitu. Jadi gini dulu, baru bisa jalan. Nah ini artinya ini bukan rukun, ini hanya adab itu kemudian tidak pernah kontradiktif dengan hukum-hukum yang sudah disyariatkan. Hanya saja hati-hati. Contoh, ini kan lumayan nih. Ya, tangganya ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalau kita nggak sampai ke atas, nyaru. Kalau nyaru jatuh. Kalau jatuh orang pada nyengir semua. Ya kan? Maka dipastikan kita betul-betul kenal. Maka kalau jadi khotib itu jangan jauh-jauh dari mimbar. Ini, lihatin posisi dia nih. Karakter dia udah dipahamin. Oh ini agak tinggi nih. Ya kan? Oh no, jadi agak jauh. Berarti harus mari dulu. Ya kan? Ngambil ini dulu. Ya kan? Ininya juga tangannya tuh kan? Nah ini bebek misalnya. Kalau yang tinggi, nyaru ini bisa pasang. Udah. Nah ini baru kita ambil. Ya kan? Berarti harus berbalik badan. Ya kan? Kalau ada yang di sini misalnya. Yang ini agak gampang. Maka caranya lihat yang materi pagi. Yang materi pagi coba bukan masalah. Yang materi pagi ini harusnya nggak di sini. Bukan ada yang di sini. Dan bukan ada yang di sini. Di mana dia? Di sini. Dari mana? Bila yang ngasih. Harusnya begitu kalau jangan rasul. Maka penting nanti di akhir kita menyepakati. Ada 2 tawaran kita. Ada makan yang panjang. Nanti boleh Ustaz Alfi atau Ustaz Jahwai nanti Ustaz Alfi juga boleh nanti itu kita praktekkan. Di beberapa tempat memang pakai gula meskipun Jumatan banyak ya, hanya saja diubah dari yang Idul Fitri, Idul Adha ya, jadi sholat Jumat. Jadi posisi ini memang ada di sini. Jadi kalau udah begini ini udah mudah banget. Kita nggak perlu meraih ini. Yang di sini pun sulit misalnya. Karena biasanya engkelnya tinggi. Jadi kita kudu ngangkat. Begitu diangkat mentok. Kita begini-begini. Awalnya digamis. Nah udah ribet banget tuh. Udah gitu misalnya masuk kemarin. Bisa. Jadi memang yang harusnya kalau melihat Rasul, Jabir itu memang dikasih ya ke Rasul, dikasih ke Abu Bakar. Nah itu kira-kira itu ya. Jadi bukan masalah kiri dan kanannya, tapi bagaimana kita mengenal karakter orang dan karakter medannya. Makanya saya bilang kalau medannya ketutup itu enak banget. Nah, kalau ketutup itu mau begini-begini enak banget dah. Tapi kalau dia begini, ini udah mati kutu nih. Ya, tapi inilah yang disarankan Rasul.
karena madai dan mimbari wabah itu mimbar yang begini emang yang disunahkan sama Rasul. Mimbar yang beginilah yang sekarang ada di Raudhah, bukan mimbar yang ada tutupnya. Maka kalau ada orang mau ganti mimbar, selalu kita referensikan mimbar yang seperti ini. Hanya saja ini kan mimbar lama, orangnya juga sudah meninggal, yang punya mimbar, yang punya bentuk, sudah pada tinggal semua dah. Ini mah kita tinggal jagain doang ya dia. Nah, kalau yang sekarang karena semakin bagus, ya tadi yang saya gambar itu ada di tengah, ada di pinggir, dan itu rata-rata temporer bisa digeser-geser, bisa dilipat, bahkan bisa dibuka, tinggal bagaimana baiknya aja. Nah ini artinya bahwa kenali medan kita, dan kita harus kemudian tidak mengukur orang lain dengan ukuran pikiran kita. Gitu. Maka mohon maaf, kalau dia megang kiri itu, kiri, misalnya kiri, ya karena kita punya teman begitu, semuanya kiri. Ya kan, tapi giliran main bola, ya kan emang kanan. Ya. Artinya yang kita kirinya doang, tangannya doang. Itu yang pertama. Yang kedua, tangan kita ini menjawab yang kedua ya, tangannya jalan-jalan. Ya. Ada kasus ini jatuh pegang, misalnya, ini pastikan orang refleks kadang-kadang, gitu. Di awal memang, di awal-awal kan terasa susah nahan itu, di awal-awal. Tapi lama-kelamaan kita tahan ini keberuntungan, maka kita menahan semaksimal mungkin. Tapi kalau ada ini kita pegang, tidak bakal begitu. Ini kita pegangin dia. Mau gimana juga nggak bakal begini. Sama kalau mimbarnya begini, kalau mimbarnya yang keduduk, tangan kita itu usahakan megang mimbarnya, itu aman, nggak begini-begini. Tapi saya yakin, meskipun tangannya begini-begini, nggak bakal begini-begini. Menunjuk apa dia begini-begini? Ya, mungkin ada guru nggak gitu. Artinya, sekalipun dia nunjuk, paling menunjuknya yang normal, gitu kan. Nggak mungkin sampai marah gitu kan. Sekalipun ada, ya kan, mungkin kita harus juga refleks. Ya. Refleks karena biasa mungkin orator, refleks karena biasa mungkin ceramah dengan gaya demikian, refleks mungkin biasa pegang tongkat. Ya kan? Kenapa kita pegang tongkat? Karena zaman Rasul, khutbah itu bukan pakai tongkat, pakai apa? Panas atau tombak. Jadi dulu kan zaman perjuangan, ya kan? Ketika khutbah Jumat, jadi pegang tuh panah, jadi pegang tuh tombak, itu sebagai acuan bahwa kita siap kapanpun. Karena kita tidak lagi berperang, maka kemudian Abu Bakar, Umar mengganti itu dengan tongkat, ya, dengan tumpuan. Artinya asbab ini pun ini sebetulnya menahan tangan kita, menahan diri kita untuk kemudian tidak seperti hal yang tadi kita inginkan tadi. Kira-kira demikian. Ya sama-sama ya kira-kira ya. Ustaz Alfi, sudah langsung dulu tadi. Bro, teman Alfi dulu ya. Lupa saya sebenarnya di sana. Penasuhan ya. Lupa tadi. Oh iya, ada rukun yang jadi pada sini kita. Rukunnya tadi paling gampang disebutkannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya kan, usikum wa iyaya nasi bittaqullah. Allah muslimin awal muslimat. Udah 5 itu aja. Kalau kita bilang tahmid, bingung kita. Selawat, bingung lagi. Di otak kita sudah nyangkut yang hal lagi grogi. Tapi kalau alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu udah selawat. Ya kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak perlu kalau seandainya dalam keadaan grogi. Kalau lagi enak mah yang itu kita bawa, ya kan?
kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian usikum wa iyaya nasi Allah. Hilang kita, enggak apal kita, ya tadi pakai bahasa Indonesia. Syukur alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan. Selawat dan salam kepada baginda kita Rasul, ya kan? Allah berfirman, janganlah kita mati, ya kan? Dalam tidak berislam. Ya. Pakai ayat apa aja boleh. Inna abaina al-kausar juga dibawa juga. Ya kan? Qul huwallahu ahad boleh. Yang penting ada ayatnya. Yang keempat itu takwa, maka kita menjadi takwa. Yang terakhir kita doa. Ketika ada badal, ya kan, kemudian yang badal mungkin tidak begitu hafal, bagaimana sikap kita jamaah? Ingetin. Kalau ada jamaah, kemudian paham, tapi jamaah yang paham, ya, bukan jamaah yang nggak paham. Ketika jamaah itu paham, kita siap ingetin. Kalau dia imam, subhanallah, ya kan? Dulu zaman Rasul, ketika Rasul khutbah, itu ada Arabul Ajami, orang Arab Badui, ya kan? Ud'una ya Rasulullah, Rasul lagi khutbah, disuruh doain kita ya Rasul. Badui itu antara Makkah ke Madinah. Jadi di tengah-tengah ada namanya Gifar, kampung Gifar. Jadi kalau ke Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, di tengah-tengah itu ada kampung Gifar, itulah Arab Badui. Kampung dia lagi kesusahan, panennya nggak berhasil. Nabi lagi khatib disuruh doa, dan Nabi akhirnya mendoakan. Artinya sebetulnya belum didoakan, nanti kan doa terakhir. Tapi karena ini orang ini merasa minta didoakan, dia ngomong boleh. Umar bin Khattab ketika naik mimbar, ya Umar lagi naik, tiba-tiba meminta ada suara untuk naik lebih tinggi, dan dia pun naik lebih tinggi. Ternyata dia nggak lagi ngomong sama jamaah. Dalam riwayat itu beliau lagi ngomong sama siapa? Amr bin As. Beliau di Madinah, Amr bin As di Mesir. Artinya boleh ada dialog, boleh ngomong. Yang nggak boleh itu kongkok. Berarti ya, gitu juga boleh. Nah, tapi kalau ngomong masih boleh. Ada anak kecil kemudian, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga bicara kepada anak kecil, masih boleh. Atau jamaah yang ingetin masih boleh. Gitu. Atau mungkin ada BKS atau Ustaz kita atau siapa yang paham silakan. Andai tidak ada yang paham, kita tahu apa? Kita pun menyaksikan dari pertama sampai akhir. Karena khutbah pertama, khutbah kedua. Contoh misalnya, doa, adanya di mana? Khutbah kedua, meskipun di pertama banyak doanya juga, tapi intinya di kedua. Atau mungkin di keduanya nggak ada doanya, tapi itu udah banyak doa yang pertama, ya selesai. Kasus banyak kita temukan begitu. Apakah waktu ini kemudian tidak ada doanya, nggak banyak doa ya, kadang lupa. Itu kalau di keduanya nggak ada, di pertamanya bisa dipakai. Kenapa? Karena memang dia masuk ke dalam rukun. Wasiat takwa lupa di awal, lupa itu terakhir beringat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang bertakwa, masuk itu. Tidak harus usikum wa nasi kita ngomong, ya harus. Yang penting ada wasiat takwa. Gitu ya. Itu kira-kira saja. Jadi boleh diketua. Memang nanti di jamaah itu suka ada bumerangnya. Gimana sih DKM? Gimana? Akhirnya apa? Suka ada yang sholat zuhur sendirian. Kalau dia paham silakan. Itu ngapa? Pasarnya batal patahannya. Di sholatnya kan. Artinya kalau memang dia paham silakan. Ya. Tapi kalau kemudian tidak paham, bertanya saja dan berijtihad saja, mudah-mudahan insya Allah tidak begitu melanggar dari rukunnya, mudah-mudahan. Yang terakhir tadi Sulawesi itu ya, apa namanya, orangnya batal, prosesnya seperti apa? Yang sudah memang
bahwa khotib itu dalam beberapa literasi adatnya datangnya belakangan. Datang ke mana? Datang ke medan tempurnya. Ke mimbar ke sini itu belakangan. Dibawa dulu ke mana? Bisa di sini. Bisa. Ya, bisa dikasih rebahan dulu, kasih pokari dulu, dingin terus, ya kan? Atau yang lain dulu, anak teh segala macam. Nanti udah dekat-dekat baru ke sini. Dipastikan dia betul-betul siap. Bahkan maaf, seringkali yang nemenin tetap daudu, tetap mau wudhu lagi, ya kan? Kamu nggak ngerasa nggak? Itu kita malah cuma diingetin begitu. Ya. Adapun biasanya dia sakit kurang sehat dan seterusnya, biasanya sih dia ngomong, biasanya. Jadi akan bicara kalau tidak fit. Makanya biasanya kalau lagi nggak fit banget, itu langsung dari badan. Karena biasanya ya begitu, kondisi nggak bisa ditebak. Tapi ada yang juga yang ngomongnya udah berangkat aja, nah kalau di sini nggak mampu baru. Tapi sampai sini malah seger dia, ya kan? Artinya yang pertama bahwa khatib ini berbeda dengan jamaah. Kalau jamaah itu memang datang sebelum khatib. Tidak qamal khatibu ala mimbar, ketika khatib sudah diri di mimbar, ya karena zalimi sapi dan malaikat, 70 malaikat itu berhenti ngedoain kita. Jadi kalau kita datang, ada 70 malaikat itu doain kita. Dan nama kita ditulis, datang tulis. Tapi begitu khatibnya naik, itu AC-nya tutup. Ya, atau malaikat maaf ya, tutup. Atau hatinya udah naik. Nah, atau dia nggak naik dan orang kemudian masih kemudian beribadah, maka dikondisikan sebaik mungkin. Ya, kalau kita pribadi sih juga butuh begini. Ya, yang butuh nyaman aja. Nyaman dalam artian kita memang tahu medan biasa di situ. Kadang-kadang minggir dulu, langsung ke depan. Kalau emang rasanya masih lama, jangan ke depan. Mojok dulu sono. Kamu tahu PKL-nya lihat di CCTV, nah, hotelnya minggir aja ono. Mau nggak ada yang nemenin, gitu. Tapi kalau udah mepet, ya di situ udah. Gua usah kemari lagi, udah mepet. Ya, gua usah kemari nyari teh panas, nggak usah. Itu langsung ke sini aja udah. Udah mepet waktunya. Adapun di tengah-tengah kemudian dia batal, ya. Maka tadi sama dengan sholat minggir, maka buangannya di sini. Nggak mungkin dia lewat sini, nggak bakal bisa. Karena masih penuh. Jalan satu-satunya ke sini. Jadi ini sebetulnya bukan hanya buat khatib aja atau buat penceramah aja. Jamaah yang kemudian datang atau imam yang datang atau khatib yang datang, dia harus segera keluar ke sini. Maka dia harus cari kode. Ya tadi salah satunya orang kanan kirinya. Tapi ini jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Boleh saja kemudian dia digantikan, ya kan, dengan yang ada. Karena kan rukunnya udah selesai. 3 doa saja. Maka mudah-mudahan di depan-depan ini mereka yang dibawa juga doa. Karena dipastikan yang pertama itu memang harus terus dengan rukunnya. Ada orang yang menyatakan rukun yang kedua, khutbah yang kedua, rukunnya diulang lagi. Ya. Tahmidnya diulang, salawatnya diulang, ayatnya diulang, kemudian wasiat takwanya diulang. Ya. Karena memang didahului, ya kan? Dan ini rangkaian daripada kita melakukan aktivitas Jumat, khotibnya tiba-tiba datang, yang ini kemudian mohon maaf, ya kan, menggantikan, insya Allah, ya. Ini bisa termasuk ke dalam rangkaian rukun tadi. Maka mudah-mudahan kita hampir jarang terjadi ya kalau waktu itu batas. Karena biasanya memang psikologisnya udah full. Nggak ada dorong-dorongan khutbah dulu aja dah, gitu kan. Lalu aja dah, gitu kan. Enggak. Ya emang udah harga mati di situ dia. Nah, makanya saya bilang tadi, ya kayak kita bilang ya jangan nganterin gini dulu, jangan kemana-mana dulu, karena memang efeknya berat. Kalau seandainya kemudian kita mepet waktunya, psikologisnya itu yang ribet. Ini artinya mudah-mudahan kita sehat sehingga tidak terjadi aktivitas yang tadi.
Kalau imam memang banyak ya, ya. Karena imam memang tidak butuh persiapan mutlak, kecuali memang hafalannya diulang. Nah, itu penting juga. Itu kira-kira ya, perhatian. Terus, Allah berkati. Ya, baik. Termin pertama dari 4 orang pertanyaan, ada 5 pertanyaan, semuanya sudah terjawab. Mungkin satu termin lagi dibuka ya.